Selamat pagi saudara-saudari pendengar Embun Surgawi. Salam jumpa di awal bulan Desember 2023. Kita awali renungan hari ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Redemptus untuk menaburkan benih sabdamu di Indonesia sampai menyerahkan nyawa demi namamu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabdamu di tengah masyarakat. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Setia kepada Tuhan. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hidup manusia ibarat pohon, bertumbuh, berkembang, menjadi besar, berbuah, dan kemudian menjadi mati. Manusia juga akan mengalami nasib yang sama. Ia lahir, menjadi dewasa, berkeluarga, menjadi tua, dan kemudian mati. Yesus tentu tidak bermaksud menakut-nakuti kita manusia, namun Yesus memberikan tanda awas agar kita selalu waspada. Anak manusia pasti akan mendatangi kita. Kedatangan itu berarti kesudahan akhir zaman. Sebagai murid Yesus, kita tidak perlu takut karena kita punya Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, janji penebusan yang dilakukan oleh Yesus akan kekal abadi. Ia memperjuangkan nasib kita agar kita bisa hidup dalam keabadian bersama Bapa di surga. Nasib kita manusia tidak seperti pohon. Tuhan Yesus tidak akan membiarkan umat manusia ikut hancur dalam kehancuran langit dan bumi. Manusia akan hidup abadi bersama dengan Bapa. Kuncinya adalah kesetiaan. Kita setia kepada Tuhan. Kita dengarkan sabdanya dan setia tekun melaksanakannya dalam hidup kita setiap hari. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja memperingati Beato Dionysius dan Redemptus, biarawan martir Indonesia. Dionysius putra sulung dari 10 bersaudara. Ayahnya berprofesi sebagai dokter
dan nahkoda kapal. Dionysius tumbuh dalam keluarga yang saleh, rendah hati, beriman yang teguh, dan siap sedia berkorban. Bruder Redemptus merupakan bruder Karmelit. Ia menjadi mantan serdadu Portugis yang ditugaskan di Goa. Ia berasal dari keluarga petani miskin yang memeluk erat tradisi Kristiani. Dionysius dan Redemptus adalah dua orang profesional dalam karya pelayaran dan militer. Namun pada akhirnya mereka berganti haluan dan hidup membiara sebagai Karmelit. Keduanya mati sebagai martir di Aceh, Indonesia. Mereka dibunuh oleh tentara kerajaan Aceh pada zaman Sultan Iskandar Thani karena iman mereka akan Kristus. Tuhan Yesus, Engkau memberi tanpa batas, penuh melimpah. Berikanlah kami kebahagiaan dalam memberi lebih daripada dalam menerima. Jadikanlah kami orang yang tahu mempersiapkan hari-hari hidup kami. Buatlah kami senantiasa menggantungkan hidup kami seutuhnya padamu. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami. Beato Dionysius dan Redemptus, doakanlah kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.